Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini ada keputusan yang revolusioner dari Mahkamah Konstitusi, yakni masalah pencalonan cagup dan cawagup. Putusan MK ini putusan MK nomor 60 dan ini berlaku di Pilgub Jakarta mulai tahun 2024. Putusan MK ini tentu saja akan mengagetkan semua partai yang sudah berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju atau Kimples. Putusan MK yang baru ini membuka peta politik baru juga. Saya sih kalau dilihat dari sisi putusan MK ya, sangat sangat menghargai dan mudah-mudahan tidak ada udang di balik batu dan juga tidak ada kemudian strategi-strategi jahat ataupun senario-senario jahat ya Iya. dari mereka yang tergabung di dalam tirani minoritas dan juga apa namanya itu diktator mayoritas ya. Apa yang saya maksud di sini adalah kelompok-kelompok kecil elit politik yang kemudian ingin menguasai politik Indonesia dan kemudian kelompok apa namanya itu besar partai-partai politik yang kemudian ingin meniadakan kesempatan bagi partai lain ataupun rakyat untuk kemudian bisa memilih mereka-mereka yang jadi pilihan rakyat, kan? Dan dengan adanya putusan MK ini ya, yang tadi terus terang ya, yang buka pertama kali itu Titi ya, karena Titi tadi langsung bikin apa namanya itu WA dan kemudian ditangkap sama teman-teman di Asosiasi Ilmu Politik Indonesia dan kemudian akhirnya menyebarlah itu ya putusan MK itu ke berbagai penjuru dunia ya, bukan cuma di Indonesia ya. Dan Iya. saya sangat senang. Kenapa senang? Berarti masih ada kesempatan bagi rakyat untuk memilih siapa yang benar-benar mereka akan pilih ya. Masih ada kesempatan ya bagi apa namanya itu tokoh-tokoh politik yang boleh dikatakan selama ini memiliki elektabilitas yang tinggi ya, seperti Anies Baswedan di Jakarta atau kemudian juga kalau memang nanti Basuki Cahayapurnama juga diajukan oleh PDIP atau misalnya koalisi antara apa namanya itu PDIP dan kemudian mengambil Anies digabungkan dengan calon dari PDIP siapapun dia ya. Sebab kalau tadi kita ikuti pandangan Prof Maru itu bukan main Pak Prof apa namanya itu Mahfud MD bukan main ya, karena yang rupanya yang akan dijadikan kotak kosong ataupun apa namanya itu calon boneka bukan cuma di Jakarta loh, tapi ada 36 daerah di Republik Indonesia Iya. ini. Dan itu jumlahnya nggak sedikit ya. Berapa persen dari jumlah daerah yang akan mengikuti pemilu ya. Dan dengan adanya keputusan MK ini, saya juga gembira ya. Mudah-mudahan juga nanti calon dari Banten juga bisa maju ya. Terlepas Iya. apakah dia tidak akan maju melalui Partai Golkar, karena Golkar itu sangat kuat untuk masuk ke Kimplas gitu kan. Tapi mungkin siapa tahu PDIP yang akan kemudian mendukung calon yang boleh dikatakan elektabilitasnya tertinggi di Provinsi Banten misalnya kan. Iya. Atau kemudian kita juga lihat ya, apakah kemudian juga di wilayah Sumatera Utara ya, yang selama ini PDIP itu sendirian, bukan mustahil rakyat kemudian juga terbuka matanya betapa jahatnya senario untuk kemudian apa namanya itu mengkooptasi semua partai-partai politik agar mereka itu mendukung satu calon yang didukung atau dinominasikan oleh penguasa negeri ini ya. Baik. Dan mudah-mudahan dengan putusan juga yang misalnya menetapkan batas usia ya, yang Iya. memang sangat aneh kemudian batas usia ditentukan pada saat pelantikan. Semua kan kalau Anda mau masuk SD kan ditentukan ketika Anda mau masuk SD usia berapa tahun gitu kan. Iya. Dan ini berarti sangat jelas ya. Jadi apa yang ingin saya katakan di sini berarti paling tidak satu dari dinasti politik Jokowi itu mudah-mudahan tidak akan bisa maju di dalam pilkada
di Indonesia ini pada 2024 ya, walaupun dia nggak berani masuk di Pilkada DKI, tapi kemudian dia akan masuk di Pilkada Jawa Tengah, tapi dengan putusan MK itu jelas bahwa biar bagaimanapun batas usia 30 tahun itu tidak akan terpenuhi oleh Kaisang. Jadi inilah yang membuat hati saya itu senang ya. Dan kalau Anda percaya pada agama ya, Anda bisa lihat ya bagaimana komentar netizen dari pagi hingga malam hari ini ya, bahwa mereka mengatakan di atas langit masih ada langit gitu kan, bahwa kemudian Gusti Allah tidak sare apa ya, nggak tidur gitu kan. Iya. Di sini menunjukkan ada kaitan antara demokrasi Indonesia ini dengan pemahaman mengenai religiositas orang Indonesia ya, mengenai bagaimana mereka kemudian ternyata dibantu oleh tangan kekuasaan yang lebih tinggi daripada yang dimiliki oleh penguasa Republik ini begitu. Baik, Prof. Ikrar, menarik ya Anda membacanya atau melihatnya hari ini tuh sebagai paling tidak satu dari dinasti Jokowi tidak akan maju. Tapi menurut Anda ini akan benar-benar cukup solidkah tidak akan maju karena mungkin masih bisa di wali kota kabupaten, kira-kira Kaisang mau atau tidak, Pak Ikrar? Loh, itu kan untuk semua pilkada kalau nggak salah itu ya, bukan cuma di kabupaten atau bukan cuma di kota saja, tapi juga saya rasa ya itu berlaku untuk semua daerah pemilihan kepala daerah begitu Baik, kan. kalau di wali kota atau kabupaten syaratnya 25 tahun, Pak Ikrar. Oh, begitu. Jadi Kaisang masih bisa. Silakan aja kalau memang dia mau masuk ke daerah kabupaten kota, tapi kan Anda tahu ya kalau itu terjadi pasti apa namanya itu ejekannya akan lebih dahsyat lagi ya. Kenapa demikian? Karena kan Anda tahu ya dengan kesombongan Kaisang yang begitu dahsyat yang dia mengatakan lawan Anies oke. Lawan apa namanya itu Ridwan Kamil oke di Jakarta dia siap gitu kan. Kalau memang kemudian dimasukkan ke dalam kabupaten atau kota yang katanya cuma 25 tahun ya silakan aja, tapi pasti apa namanya itu penilaian dari publik akan sangat jelas ya, kira-kira lebih banyak negatifnya atau lebih banyak positifnya begitu. Oke, baik.